khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Al-ayat terakhir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ummati yaqwa minal islam illa jasadan wa minal qur'an illa rasmuhu wa idza tasabat kurimat wa idza tasabat ummati barakatul wahyu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya jamaah salat subuh rahimahullah. Benar-benar pertama dan utama kita bersyukur. Bersyukur kita bisa sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ini, lebih-lebih salat subuh ini yang dianggap paling berat, tapi alhamdulillah kita ringan sekali karena kita sudah terbiasa. Dan ini kita usahakan jaga istiqomah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri salat subuh terus. Karena apa Pak? Kenapa Allah kok memerintahkan sholat 5 waktu? Ini diantara pertama di kita. Kematian manusia ini kan, yang ayat yang saya baca pertama tadi, kematian manusia kan bersubuh sampai duhur. Kalau bersubuh sampai duhur, saudara subuh kita sudah mati, alhamdulillah kita sudah sholat subuh. Kalau matinya berduhur sampai asar, alhamdulillah saya sudah sholat duhur. Kalau matinya berasar sampai maghrib, alhamdulillah asar sudah sholat. Kalau matinya maghrib sampai isya, alhamdulillah sudah sholat maghrib. Kalau subuh sampai duhur lagi, alhamdulillah. Ini loh maksudnya, diantaranya tafsirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya, bukan hanya orang Islam saja sebenarnya. Seluruh manusia ini sebenarnya aslinya suruh beribadah kepada Allah, Pak. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Wahai manusia, jadi seluruh manusia suruh beribadah kepada Allah. Nah ini alhamdulillah. Sedangkan alladzi khalaqal mauta, kenapa Allah mendahului ayatnya kok kematian dulu kok tidak kehidupan dulu? Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia, tidak semua, itu manusia ini pada takut mati gitu. Yang ditakuti mati. Kenapa kok takut mati? Karena hubudun ya Allah kan hatul maut. Karena terlalu cintanya urusan dunia sehingga kematian takut. Padahal yang namanya kematian, Pak, Masya Allah, justru akan Allah mempertemukan amal ibadah kita. Ini yang harus kita jadikan catatan, Pak. Apalagi kita orang yang beriman sama sekali juga tidak akan takut yang namanya kematian. Karena apa? Sudah pasti datang, ditunggu ya datang, tidak ditunggu ya datang. Tinggal pilih siang apa malam gitu aja. Nah ini akan dipertemukan oleh Allah, Pak. Maka mari kita hidup ini semakin banyak tolak ilmu, semakin banyak ngaji, akan semakin banyak mengerti. Gitu.
benar-benar sampai akhir hayat kita bisa menjaga yang namanya sholat 5 waktu. Ini kita jaga benar-benar. Ini firman Allah, hafidhu ala sholatil wusta, jaga sholat-sholat di antara pertengahan yang benar, dijaga. Apalagi lebih-lebih baru 2 hari yang lalu umat Islam dunia akan teringat, yaitu namanya Isra Mi'raj. Intinya Isra Mi'raj bukan Allah tidak percaya pada malaikat Jibril yang membawa wahyu, tidak demikian. Karena saking pentingnya perkara sholat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'raj. Itu disaksikannya demikian. Insya Allah mudah-mudahan kita, keluarga kita, mungkin ada keluarga kita yang belum saya katakan mudah-mudahan segera kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan kita kepada Allah merupakan modal utama yang akan kita suburkan menghadap kepada Allah. Apalagi lebih-lebih kita ini hidup ini betul-betul kata Allah maupun Rasulullah, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Sedikit saya akan menyampaikan apa di antaranya, karena hikmatnya waktu ya, akan terjadi yang namanya akhir zaman dan kita sudah berada hidup di akhir zaman. Insya Allah ini percaya terjadi, tidak percaya terjadi, ragu-ragu ya terjadi, pasti terjadi. Apa itu diantaranya saya singkatnya, yaitu pasti suatu saat nanti apabila dunia ini umat manusia sudah benar-benar terjadi kekacauan karena kemaksiatan, ya, karena tidak bertanggung jawabnya para umara pemimpin terhadap bangsa maupun negara maupun umat manusia, tidak bisa menaruh keadilan, terjadinya mulukan jabariyah, kepemimpinan yang memaksakan untuk taat kepada pemimpin, yang walaupun yang diperintahkan kepemimpinan itu jauh melanggar dari aturan Allah, tapi kepemimpinan dunia ini bukan hanya Indonesia saja, dunia memaksakan untuk taat, maka tidak lama lagi akan terjadi yang namanya tanda-tanda akhir zaman. Apa di antara tanda akhir zaman? Nanti Allah akan menurunkan yang namanya meteor dari langit. Belum terjadi, pasti Pak, pasti. Ini ilmu ini harus kita ketahui sebagai orang Islam. Orang yang beriman harus tahu ilmu ini. Karena apa? Kalau kita tahu ilmu ini, ya, yang namanya kalau sudah tahu ilmunya ya tenang-tenang saja, tidak akan terjadi kekacauan, tidak akan terjadi ketakutan, tidak akan terjadi karena sudah tahu ilmunya. Akan jatuh yang namanya sebuah benda yang besarnya ya itu 2 kilometer. Bayangkan Pak, benda dari langit besarnya belum terjadi Pak, pasti Ibu akan terjadi. Akan terjadi. Maka kita jawab ilmunya. Akan jatuh ke bumi atau ke lautan. Kalau jatuh ke bumi, ya, Masya Allah, di sekitar 200 km seputar tempat jatuhnya itu tadi, maka terjadilah orang mati massal. Jatuh di laut maka akan terjadi tsunami yang tingginya dijelaskan yaitu 235 meter. Gelombang begitu tingginya. Baru waktu dulu kita ingat yang namanya di Aceh itu aja hanya tinggi berapa 6 meter sekian ya. Itu saja sudah menjadikan luar biasa. Itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi hantaman Barsatal Kubro, hantaman yang berat, yang besar, itu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi. Jadi Al-Quran ini sudah memberitakan semua apa yang akan terjadi. Walaupun belum terjadi, walaupun sulit untuk diterima akal, tapi pasti akan terjadi. Al-Quran memberitakan, bukan hanya memberitakan sholat, puasa, zakat, haji, enggak. Al-Quran seluruh kehidupan dunia yang terjadi, seluruh kehidupan di alam barzakh, di alam kubur terjadi, di masa terjadi, di akhirat terjadi, di surga terjadi, diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran sempurna. Maka kita harus banyak menuntut ilmu dari Al-Quran. Apa yang terjadi kalau sudah terjadi hantaman keras? Maka akan terjadi yang namanya dukhon. Al-Quran dalam surat Al-Dukhan ayat 10 bisa dilihat. Akan terjadi dukhon. Dukhon itu apa? Dukhon itu adalah kabut hitam yang pekat dan akan menyelimuti seluruh dunia, bukan hanya di satu tempat saja. Ini besok akan terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak
kabut hitam. Kalau sudah terjadi demikian gimana? Wah, Masya Allah Pak, kita sebagai orang yang beriman, percaya, sekali saya sampaikan, di antaranya umpama menjumpai demikian itu gimana? Paling tidak kita nanti kita ilmu kita sampaikan anak keturunan kita apabila berjumpa. Dikhawatirkan kita akan berjumpa. Kalau berjumpa itu bagaimana? Karena itu terjadi kabut, itu matahari tertutup oleh kabut Pak. Gelap sekali. Islam sudah memberitahu, sekali saya sampaikan. Di antara kalau sudah terjadi mendengar berita semacam itu, segeralah kita bersiap-siap apa yang harus kita butuhkan. Karena akan terjadi kegelapan yang lamanya 40 hari 40 malam Pak. Kegelapan ini hak Pak, ini hak benar Pak. Maka kita harus tahu. Coba membayangkan kira-kira 40 hari 40 malam baru obrolan sewengi, sewengi. Obrolan siang setengah hari, obrolan sudah ekonomi sudah kacau Pak. Ekonomi sudah kacau kalau obrolan itu sudah ada listrik. Nah itu besok kalau sudah terjadi itu kegelapan 40 hari 40 malam. Di antaranya apa yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui sudah semua yang berbau teknologi semuanya berhenti Pak. Sudah ada senjata, sudah ada listrik, sudah ada komputer, kendaraan, jalan kendaraan, semua yang berbau besi akan lengket. Gir-gir semua, sepeda sudah tidak bisa jalan. Inilah akan terjadinya benar-benar mau tidak mau diakui atau tidak mau akan datangnya yang namanya Imam Mahdi Pak. Yang dinanti-nanti. Karena apa? Imam Mahdi, kedatangan Imam Mahdi ini adalah benar-benar hadir untuk kemakmuran, untuk keadilan, untuk memberantas kemiskinan, keadilan dan lain sebagainya akan terjadi. Ini baru itu Pak. Kalau sudah terjadi demikian gimana? Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW suruh mempersiapkan bekal makanan selama 40 hari 40 malam. Apa bekal makanan yang 40 hari 40 malam itu? Jelas Rasulullah jelas hanya menunjukkan tidak ada yang lain kecuali yang nomor satu yang paling tahan lama adalah makanan kurma. Kurma itu akan terjadi Pak. Masya Allah. Kalau sudah terjadi demikian, kita sama-sama sudah ngerti ilmunya, kita persiapkan. Kita persiapkan. Persiapkan bukan hanya masalah makanan, minuman yang harus ada. Kita persiapkan betul-betul akidah kita, keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kita tingkatkan terus. Karena apa? Kalau sudah itu terjadi kegelapan, kabut hitam panas yang luar biasa, itu kalau mengenai manusia orang-orang yang kafir, nah ini sudah dikabarkan oleh Allah. Sekarang saya sampaikan, apa yang terjadi? Akan melepuh Pak. Badan ini, kulit ini akan melepuh bagi orang-orang yang kafir. Ya Allah, sayang sekarang banyak orang yang meremehkan perkara-perkara ajaran Islam. Padahal kenyataan loh, ajaran Islam itu kenyataan yang paling hak, yang paling benar semuanya. Orang ngepek-ngepek tapi kenyataannya tidak ada ajaran di dunia ini sempurnanya mengumpuli Islam. Tidak ada kitab di dunia ini yang murni sesuci Al-Quran itu juga tidak ada. Ini akan terjadi. Ini lalu bagaimana kita orang yang beriman apabila terjadi gelap gulita, terjadi tufan itu, orang yang beriman akan hanya kena seperti kena pilek atau flu saja. Apa kita tidak mau mempertahankan perkara ini? Kita pertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara, ini pertama akan terjadi itu. Kalau sudah terjadi itu, ya selesai, maka akan datang. Di antaranya apa? Di antaranya berbagai macam bencana sudah akan terjadi. Sudah huru-hara dunia banyak akan terjadi ini nanti. Ya, ini fase yang keempat, yang betul-betul ibaratnya seperti seorang tuh nonton film, lalu film itu sudah hampir akhir, babak akhir, otomatis hampir akan mendapatkan kemenangan kejayaan umat Islam. Akan datang seorang yang namanya Imam Mahdi. Ini sudah dikenal. Akan datang Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Juga dijelaskan oleh Rasulullah ciri-cirinya. Karena ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Imam Mahdi. Tidak bisa, harus sesuai apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Cirinya diantaranya, ya,
jidatnya ini lebar, hidungnya mancung, giginya di antara sela-sela gigi itu bisa dimasuki oleh sehelai benang. Itu di antara kalau ciri fisik. Kalau masalah orangnya ada betul-betul nomor satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi, Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Masya Allah. Dari anak siapa? Dari anak Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha punya anak yang namanya Hasan dan Husain. Kita harus kenal Pak Bu, harus kenal. Saya kadang-kadang istilahnya prihatin kalau mendengar ngerti anak-anak sekarang itu nama bintang film apa kabeh, tapi nama-nama sahabat kadang-kadang tidak ngerti. Nama kejadian-kejadian yang akan datang tidak ngerti. Jadi padahal hanya kenal nama-nama orang tersebut tidak ada untungnya. Tapi kalau kita belajar ngerti ini, kita ada untung besar. Ini saudara yang berbahagia. Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah, dari anak dari Hasan. Tapi kalau orang, ya kita ini ilmu saja. Kalau orang-orang Syiah meyakini keturunan Husain, itu udah monggo terserah ini. Nah, bagaimana kalau sudah Imam Mahdi ini datang? Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ini Imam Mahdi akan dilantik usianya yaitu 40 tahun. Namanya seperti nama Nabi Muhammad atau Ahmad, bapaknya juga Abdullah. Itu di antara poin-poin yang perlu kita ketahui. Mau dilantik saat itu Imam Mahdi tidak mau. Pada saat itu sedang tawaf, sedang keliling Ka'bah, Pak. Ya, diketahui 330 orang akan melantik Imam Mahdi. Imam Mahdi maunya tidak mau. Ini loh jabatan itu orang Islam itu tidak mau. Tapi karena betul-betul dipaksa melihat akhir zaman sudah begitu rusaknya umat Islam sudah terdesak. Wahai Imam Mahdi, kalau kau bukan Imam Mahdi namanya juga Ahmad atau Nabi Muhammad, itu kalau Imam Mahdi itu gelar saja. Imam sebagai pemimpin, Mahdi adalah orang yang mendapatkan petunjuk itu. Ya. Lah itu mau dilantik tidak mau. Tapi akhirnya dipaksa, alhamdulillah, ya sudah demikian. Kalau demikian izinkanlah saya besok saya mati malam tak sholat dulu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi tersebut betul-betul melakukan sholat. Saat itu pula diberikan ilmu oleh Allah, ilmu segala bidang ilmu yang bisa mengatasi seluruh permasalahan sehingga akan tercipta, akan terjadi benar-benar yaitu keadilan. Kalau sekarang ini dunia manapun sulit untuk orang mendapatkan keadilan. Tapi dengan hadirnya seorang Imam Mahdi akan terjadi keadilan yang merata, yang luar biasa. Dan Imam Mahdi akan menguasai bukan hanya bangsa Arab saja, tapi akan benar-benar berkuasa seluruh dunia. Inilah saudara yang berbahagia. Poin lagi apa? Di antara setelah datang Imam Mahdi, karena saat itu akan 3 tokoh hadir. Imam Mahdi akan hadir, Dajjal akan hadir. Dajjal hadir, kita sudah diingatkan oleh Rasulullah supaya kalau habis sholat sebelum salam kita ini betul-betul sebelum salam kita usahakan untuk banyak membaca yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masyihid. Dajjal, suruh berlindung pada Allah karena yang namanya Dajjal ini makhluk, kalau bicara Dajjal panjang sekali. Tapi intinya yang jelas Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga membuat manusia-manusia yang lemah akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Pertama kali Dajjal pengikutnya ada 70.000 orang yang akan menjadi pengikutnya Dajjal. Tapi kita insya Allah kalau iman kuat, iman yakin, taat terus, ibadah terus, ngaji terus, walaupun di jidatnya Dajjal ini tidak ada tulisan, tidak kelihatan tulisan kafaro, kafir, tapi bagi orang iman ditunjukkan oleh Allah bisa melihat di jidat, di batuknya Dajjal ada tulisan kafaro, kafir, sehingga kita bisa terselamat dari Dajjal. Maka ini penting sekali saudara yang berbahagia. Kalau bicara Dajjal ya tadi panjang karena hematnya waktu. Sangat singkat, insya Allah yang penting sedikit intinya saya mengajak pribadi saya sendiri dan saudaraku semuanya sesama muslim, mari perbanyak tingkatkan kita hadir ke rumah Allah. Mari perbanyak makmurkan rumah Allah. Mari perbanyak untuk mengaji Al-Qurannya Allah. Nah, insya Allah dengan 3 poin ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Demikian sedikit ada
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.